Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Noval Gufron, NIM A1D519090. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 1 pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan dengan judul materi Konsep Dasar Manajemen dan Manajemen Perpustakaan dengan dosen pengampu Rahmalia SPD MPD. Saya Rula Sakina, NIM A1D51966. Nama saya Carmila, NIM A1D51973. Ika Marlina Gisbertus dengan NIM A1D51975. Saya Dian Amalia dengan NIM A1D519092. Saya Eka Anugrawati, NIM A1D519093. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian perpustakaan. Menurut Darmono, pada tahun 2001 mengemukakan bahwa perpustakaan pada hakikatnya adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi pemakainya. Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau tempat buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar siswa. Sedangkan menurut Basuki pada tahun 1991, perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan buku dan bahan non-buku yang disusun dengan sistem tertentu, dipersiapkan untuk diambil manfaatnya atau pengertiannya, tidak untuk dimiliki sebagian maupun keseluruhannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi atau tempat mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi pustaka, baik buku-buku bacaan ataupun bacaan lainnya, yang digunakan untuk sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Jika dikaitkan dengan proses belajar mengajar di sekolah, perpustakaan sekolah memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan perpustakaan. Manfaat perpustakaan. Perpustakaan sendiri memiliki manfaat untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar dan mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak langsung, dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar dan mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar dan mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Secara terperinci, manfaat perpustakaan bagi peserta didik adalah yang pertama, perpustakaan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan terhadap membaca kepada peserta didik. Yang ketiga, perpustakaan dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik. Yang keempat, perpustakaan dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Yang kelima, perpustakaan dapat digunakan sebagai media pembelajaran peserta didik. Yang keenam, perpustakaan dapat melatih peserta didik untuk bertanggung jawab. Yang ketujuh, perpustakaan dapat membantu peserta didik dalam hal menyelesaikan tugasnya. Baiklah, selanjutnya tujuan perpustakaan. Menurut Sutarno, NS, pada tahun 2006, tujuan perpustakaan adalah untuk menyediakan fasilitas dan sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran. Sedangkan menurut Lasa, pada tahun 2007, mengemukakan bahwa tujuan perpustakaan adalah yang pertama, menumbuh kembangkan minat baca dan tulis. Para siswa dan guru dapat memanfaatkan waktu mereka untuk mendapatkan informasi di perpustakaan. Kebiasaan ini mampu menumbuhkan minat baca mereka yang pada akhirnya dapat menimbulkan minat tulis. Yang kedua, mengenalkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi harus terus diikuti pelajar dan pengajar. Untuk itu, perlu proses pengenalan dan penerapan teknologi informasi dari perpustakaan. Yang ketiga,
Membiasakan akses informasi secara mandiri. Pelajar perlu didorong dan diarahkan untuk memiliki rasa percaya diri dan mandiri untuk mengakses informasi. Hanya orang percaya diri dan mandirilah yang mampu mencapai kemajuan. Yang keempat, memupuk bakat dan minat. Bacaan, tayangan gambar, dan musik di perpustakaan mampu menumbuhkan bakat dan minat seseorang. Fakta dan sejarah membuktikan bahwa keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan oleh NIM yang tinggi, melainkan melalui pengembangan bakat dan minatnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis perpustakaan. Ada berbagai macam jenis perpustakaan, di antaranya yang pertama yaitu perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional ini merupakan induk dari semua perpustakaan dan biasanya terletak di pusat ibu kota negara. Yang kedua, ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini berguna untuk penyediaan, memelihara, dan menyampaikan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, ada perpustakaan perguruan tinggi. Dari namanya saja tentu kita mengetahui bahwa perpustakaan ini berada di ruang lingkup kampus yang berguna untuk mengumpulkan, menyimpan, serta memberdaya gunakan bahan pustakanya guna menunjang pendidikan di wilayah kampus. Yang keempat, ada perpustakaan sekolah, yang mana perpustakaan ini didirikan di lingkungan sekolah yang berguna untuk menunjang pengajaran di sekolah. Yang kelima, ada perpustakaan khusus. Biasanya, perpustakaan ini didirikan di suatu instansi atau kantor guna menunjang perkembangan dari kantor atau instansi di mana ia didirikan. Yang keenam, ada perpustakaan wilayah, yang biasanya perpustakaan ini dikelola dan diberdayakan oleh pemerintah dan biasanya terletak di wilayah provinsi. Yang ketujuh, ada perpustakaan keliling, yang mana perpustakaan keliling ini merupakan sebuah bentuk pengembangan dari perpustakaan umum. Perpustakaan keliling merupakan sebuah bentuk layanan yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan untuk mengunjungi langsung para pemakai jasanya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi perpustakaan. Secara umum, fungsi perpustakaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Namun, pada dasarnya fungsi perpustakaan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif, di mana perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk menambah wawasan dan ilmu dari sumber-sumber buku yang ada di perpustakaan. Yang kedua, fungsi informatif. Seluruh informasi yang dibutuhkan itu tersedia di perpustakaan. Informasi yang dibutuhkan itu tergantung kepada jenis perpustakaannya, baik itu perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan daerah. Ketiga, fungsi penelitian, di mana perpustakaan menyediakan sumber-sumber informasi sebagai bahan rujukan penelitian, serta buku-buku yang dijadikan untuk sumber penelitian maupun informasi lainnya untuk proposal penelitian. Yang keempat, fungsi kultural, di mana perpustakaan menyediakan buku-buku cetak ataupun elektronik yang menyajikan kebudayaan daerah, bangsa maupun antar bangsa. Yang kelima, fungsi rekreasi, di mana pengguna perpustakaan dapat menikmati media yang tersedia di perpustakaan seperti TV, LCD, dan koran yang dapat digunakan oleh pengguna perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya mencapai tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki. Perpustakaan merupakan sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian, dan penyajian serta penyebaran informasi berupa produk intelektual dan artistik manusia. Manajemen perpustakaan merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk dapat mengelola bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi
oleh setiap pemakainya. Perpustakaan dalam pengelolaan harus mempunyai pedoman agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Perpustakaan tidak akan mencapai peran dan fungsinya jika tidak melibatkan manajemen dalam pelaksanaannya. Ada beberapa definisi tentang manajemen perpustakaan dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Iskandar pada tahun 2016, manajemen perpustakaan adalah proses mengatur dan mempengaruhi SDP atau sumber daya perpustakaan sehingga dapat bekerja dan melakukan tugas-tugas kepustakawanan agar berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tujuan perpustakaan. Yang kedua, menurut Lasa tahun 2005, manajemen perpustakaan adalah upaya pencapaian tujuan perpustakaan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi sistem, dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan keahlian. Yang ketiga, menurut Bafadal pada tahun 2001, manajemen perpustakaan adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk pencapaian tujuan perpustakaan secara efektif dan efisien. Kemudian ada tujuan manajemen perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan harus dapat menunjang proses belajar mengajar. Maka dalam pengadaan bahan pustaka harusnya mempertimbangkan kurikulum sekolah. Perpustakaan tampak bermanfaat apabila benar-benar memperlancar pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Secara garis besar, tujuan perpustakaan ada 4. Yang pertama, mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan informasi dalam bentuk tercetak ataupun dalam bentuk elektronik kepada pemakai. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet, namun harus pula menyediakan peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan perpustakaan dan keamanan informasi tersebut. Yang ketiga, terus memperhatikan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi agar keinginan masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi. Yang keempat, perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap secara efektif dan inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam memenuhi harapan pengguna. Contoh dari manajemen perpustakaan atau tujuan manajemen perpustakaan yaitu yang pertama, meningkatkan organisasi dan manajemen perpustakaan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan biaya yang wajar. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas kinerja perpustakaan. Yang keempat, meningkatkan iklim kerja perpustakaan yang kondusif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi manajemen. Terdapat 4 dimensi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat ada evaluasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Sebuah kegiatan mustahil terwujud tanpa adanya perencanaan yang dikemas dalam suatu program kerja, di mana untuk membuat sebuah program kerja pasti diperlukan pertimbangan yang matang dari segi kelemahan, kelebihan, hambatan, serta tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut. Kegiatan dapat berjalan dengan sukses diperlukan perencanaan dengan segala pertimbangan yang matang. Perencanaan yang baik tidak dilakukan oleh banyak orang, tetapi hanya dilakukan oleh mereka yang dalam posisi sebagai konseptor. Semakin banyak orang berpikir, belum tentu menjadi nilai lebih, namun justru memperpanjang proses penyusunan acara, karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin sulit untuk menyatukan opini atau pandangan. Konseptor haruslah seseorang yang benar-benar mampu dan memahami acara yang akan diadakan. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah menyelesaikan perencanaan, maka hasilnya akan dibawa ke kelompok yang lebih besar. Artinya, mulai dari langkah-langkahnya dibentuk panitia penyelenggara. Tentunya setiap kegiatan tidak lepas dari kepanitiaan. Baik itu panitia kecil maupun panitia yang membutuhkan banyak sumber daya manusia, di mana panitia dapat bekerja sama dan memiliki tujuan yang jelas untuk mendukung kegiatan tersebut.
Kegiatan yang terstruktur dapat membuat kegiatan berjalan secara sistematis. Tentunya pengurus akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Meskipun kekurangan sumber daya manusia dapat menjadi masalah, terlalu banyak sumber daya manusia juga dapat menyebabkan masalah, karena mengelola banyak orang lebih sulit daripada beberapa orang. Setiap jabatan dalam kepanitiaan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Semakin tinggi posisinya, maka semakin besar pula tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Tentu, tugas yang dibagi sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya masing-masing. Peran pemimpin di sini sangat penting, karena pemimpin yang baik mampu mengolah sumber daya manusia yang dipimpinnya agar mempersiapkan secara detail yang direncanakan, sehingga untuk tahap berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, penggerakan. Dari kerjasama panitia, diharapkan tim panitia dapat membantu dan memberikan solusi atas permasalahan panitia. Dengan ini, aktivitas dapat dilakukan dengan lancar dan sukses dalam kondisi apapun. Untuk itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mewujudkan visi, misi, dan rencana kerja organisasi. Setiap sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tanggung jawab, fungsi, dan perannya masing-masing untuk mencapai visi, misi, dan rencana organisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir, evaluasi. Mengapa kita perlu melakukan evaluasi? Karena setiap masalah atau kekurangan dapat diketahui dan dikumpulkan dalam bentuk file, sehingga dapat digunakan sebagai pembelajaran di kegiatan yang serupa, dan berharap masalah yang serupa tidak terulang di kegiatan yang mendatang. Di akhir acara, setidaknya harus dilakukan evaluasi, namun perlu juga dilakukan evaluasi selama pelaksanaan aktivitas tanpa mengganggu jalannya aktivitas. Evaluasi juga menjadi sarana kontrol selama melakukan aktivitas. Jika semuanya sudah dilakukan dengan baik, maka tercapainya tujuan akan lebih pasti. Pemimpin tidak meninggalkan satu tahap pun, karena setiap tahap dari perencanaan hingga evaluasi merupakan tanggung jawab utama pemimpin. Manajemen perpustakaan merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk dapat mengelola bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan informasi oleh setiap pemakainya. Fungsi dalam manajemen perpustakaan. Di dalam manajemen perpustakaan, terdapat beberapa fungsi yang harus dijalankan, antara lain yaitu: yang pertama yaitu perencanaan atau planning, memilih, menghubungkan fakta, dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan yaitu penyatuan dari langkah seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyatuan langkah ini sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. Hal-hal yang dilakukan dalam pengorganisasian yaitu perumusan tujuan, pembagian kerja, pembagian wewenang, konstitusi komando, dan koordinasi. Yang ketiga yaitu pergerakan atau actuating. Pergerakan adalah merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dan antusias dan kemauan yang baik. Pergerakan dijadikan setelah adanya bicara dan menghargai, sebab pergerakan merupakan pelaksanaan atas hasil-hasil perencanaan dan pengorganisasian. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan dikaitkan untuk upaya mengendalikan dan membina sebagai upaya pengendalian mutu pengawasan yang efektif. Pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu dipahami terlebih dahulu konsep perencanaan, standar evaluasi, dan sistem pengawasan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan sejauh mana kesesuaian perencanaan tentang kegiatan SDM, sumber informasi, sistem, anggaran, dan sarana prasarana perpustakaan, yaitu evaluasi. Evaluasi adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat serta pertanggungjawabkan. Evaluasi merupakan cara untuk mengontrol kualitas program pelayanan perpustakaan dengan cara memeriksa apabila aspek perpustakaan sudah mencapai standar yang diharapkan. Judul penelitiannya yaitu Manajemen Perpustakaan di SMP Negeri 1 Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masalah yang diteliti yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas perpustakaan dan minat baca bagi pengguna perpustakaan. Untuk hasil penelitiannya, pihak perpustakaan mengadakan program Library Pro yang berarti mengubah sistem manual ke lebih modern lagi, secara komputerisasi. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kualitas, pihak perpustakaan tidak hanya menyediakan buku berupa fisik, namun berupa non-fisik seperti kaset atau CD. Tetapi hal itu hanya diperuntukkan untuk guru saja. Contoh riset atau penelitian yang berkaitan dengan materi yang dipresentasikan oleh kelompok kami adalah sebuah riset atau penelitian yang ditulis oleh Iketut Widiasa yang berjudul Manajemen Perpustakaan Sekolah, di mana di dalamnya membahas yang pertama, apa saja konsep dasar manajemen perpustakaan, yang kedua, bagaimana implementasi manajemen sekolah terhadap pendidikan, yang ketiga, apa saja kendala manajemen perpustakaan sekolah. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui konsep dasar manajemen perpustakaan, yaitu struktur organisasi, penyusunan struktur organisasi manajemen perpustakaan. Yang ketiga, struktur organisasi perpustakaan. Sedangkan pada implementasi manajemen sekolah dalam pendidikan, kita dapat mengetahui bagaimana kepemimpinan manajemen sekolah, fasilitas sumber daya manusia, dan anggaran perpustakaan. Sedangkan kendala manajemen perpustakaan yang pertama, minimnya dana operasional untuk perpustakaan sekolah. Yang kedua, terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengelola perpustakaan sekolah serta mempunyai visi pengembangan yang baik. Yang ketiga, kepedulian pihak manajemen sekolah terhadap pengembangan perpustakaan yang masih rendah. Yang keempat, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberadaan perpustakaan sekolah. Sedangkan yang kelima, kebijakan pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional tentang perpustakaan sekolah belum menjadi titik perhatian. Keenam, belum diaturnya jam khusus bagi siswa dalam kurikulum untuk pemanfaatan kegiatan di perpustakaan. Waktu penelitian ini adalah pada April 2017. Sesuai dengan materi yang telah kami sajikan, saya memaparkan sebuah penelitian yang sesuai dengan materi kami, yakni penelitian yang dilakukan oleh Mona Lisa dengan judul Manajemen Perpustakaan Sekolah. Lokasi penelitian ini yakni SMA Negeri 1 Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Lokasi ini dipilih karena SMA Negeri 1 ini merupakan SMA favorit. Masalah terakhir yang dibahas dalam penelitian ini yakni bagaimana langkah manajemen perpustakaan yang baik di SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Sehingga dari penelitian ini didapati hasil yang pertama mengenai peningkatan kualitas pelayanan dan koleksi di perpustakaan SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Yang kedua, pengidentifikasian buku sesuai dengan kebutuhan warga sekolahnya, sehingga diharapkan dengan ketersediaan buku yang ada dapat menunjang pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, yakni mengenai pengelompokan koleksi perpustakaan sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan apabila warga sekolah mencari buku di perpustakaan dapat menemukannya dengan mudah. Yang keempat, mengenai peningkatan kualitas pelayanan dan penginformasian di perpustakaan SMA Negeri 1 Rejang Lebong.
Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Yang keenam, yaitu melakukan pembuatan laporan dari ketercapaian dan melihat gambaran program yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya. Demikianlah penjelasan mengenai materi konsep dasar perpustakaan dan manajemen perpustakaan dari kelompok kami. Untuk lebih mendalami materi perpustakaan dan manajemen perpustakaan akan dibahas oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.